selamat pagi Bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, berbagi di masa pandemi ini bisa lewat banyak cara. Salah satunya dengan mendonorkan darah. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyebut, kegiatan donor darah di hampir sebagian besar unit PMI berkurang sebagai upaya pencegahan COVID-19, salah satunya dengan menjaga jarak. Di tengah pandemi, stok darah di PMI berkurang hingga 50% atau sekitar 300 kantong per hari. Dari stok terbatas tersebut, golongan darah yang paling cepat habis digunakan adalah oleh pasien dalam golongan darah A dan AB. Jadi buat bosku yang bisa melakukan donor darah, bisa langsung ke PMI terdekat ya. Karena akan diberlakukan prosedur yang ketat selama pengambilan darah loh. Selain untuk berbagi, bosku juga bisa mendapat manfaat kesehatannya juga. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 7 September 2020 dengan episode Jatuh Bangun. Malah jadi nyanyi nih bosku. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai saja dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang turun dari sebelumnya 1.734K menjadi 1.371K. Kemudian ada dari US Change in Manufacturer Payrolls yang turun dari sebelumnya 41K menjadi 29K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 10,2% menjadi 8,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau Good yang menyatakan telah menyerap 80% budget belanja modal untuk tahun 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Ancora Indonesia Resources Tbk atau OKAS yang berencana untuk mengurangi impor salah satu material utama dalam proses peledakan yakni booster dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 4 September 2020, IHSG ditutup melemah 40 poin atau 0,78% menjadi 5.239. Sektor industri dasar, aneka industri infrastruktur, keuangan, perdagangan, perkebunan, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pesan Om Powell. Jerome Powell, sang penguasa Bank Sentral Amerika, mengatakan bahwa data pengangguran Amerika pada bulan Agustus lalu positif. Namun bukan berarti pemulihan ekonomi Amerika sudah dimulai. Pemulihan ekonomi akibat virus corona masih jauh dari yang dibayangkan, dan tingkat suku bunga rendah masih akan berada di sana untuk waktu yang sangat lama. Sejauh ini, mungkin akselerasi dalam perbaikan dan pemulihan mengalami perlambatan, namun perbaikan masih terus berlanjut dan di pasar tenaga kerja setidaknya dapat berjalan dengan tingkat kecepatan yang dapat kami harapkan. Powell memberikan pernyataan setelah beberapa saat data pekerjaan dikeluarkan yang dimana terus membaik dalam kurun waktu 4 bulan terakhir sejak dari puncaknya pada bulan April 2020 lalu. Cukup senang melihat angka pengangguran mengalami penurunan di bawah 10%, yang itu artinya bahwa penurunan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Amerika sudah tidak lagi mengandalkan stimulus namun sudah mulai kembali bekerja, yang dimana itu artinya dapat mendorong perekonomian untuk kembali berjalan. Powell memberikan saran untuk lebih banyak dorongan stimulus untuk membantu usaha kecil dan para pengangguran yang dimana mereka merupakan yang paling terkena dampak dari virus corona. Powell mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan masyarakat kehilangan semua yang mereka miliki hingga diusir. Saya pikir kita harus melakukan semua yang kita bisa sebagai sebuah negara untuk menjaga masyarakat kita. Saya tidak mengatakan hal tersebut untuk membuat semuanya terasa lebih baik, namun merupakan hal yang terpenting untuk menjaga masyarakat kita. Saya akan terus melakukan yang bisa dilakukan oleh The Fed untuk dapat membantu ekonomi untuk dapat bertahan. Memang dibutuhkan waktu untuk pulih dan kami akan terus melakukan apa yang dapat kami lakukan dan kami akan melakukan lebih banyak dan akan lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Powell juga menyampaikan sekaligus memperkuat pernyataan terkait dengan tingkat suku bunga, yang dimana dirinya mengatakan bahwa perekonomian akan membutuhkan tingkat suku bunga rendah dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mendukung kegiatan perekonomian dan mungkin akan dinilai kembali dalam beberapa tahun mendatang.
Sejauh ini kami melihat bahwa apa yang disampaikan The Fed akan menjadi gambaran besar untuk tingkat suku bunga di seluruh dunia ke depannya. Sebagai kiblat bank sentral di seluruh dunia, tentu hal ini memberikan indikasi bahwa kita pun juga akan mengalami tingkat suku bunga rendah hingga tahun depan, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu poin yang cukup positif, karena perekonomian Indonesia juga membutuhkan stimulus melalui penyaluran kredit agar perekonomian dapat berjalan. Kami tetap memiliki pendirian bahwa pengendalian virus harus dilakukan terlebih dahulu, sama seperti yang Om Powell katakan, untuk memberikan ketenangan dan keyakinan bagi masyarakat agar daya beli mengalami kenaikan yang ujung-ujungnya akan mendorong perekonomian untuk dapat mengalami kenaikan. The Fed juga beberapa minggu lalu memberikan strategi baru terkait dengan kebijakan moneter yang dimana dapat mendorong inflasi, yang dimana sebelumnya target inflasi 2% menjadi rata-rata inflasi 2%. Kerangka kerja baru tersebut dibuat untuk rentang waktu 1,5 tahun, yang dimana semakin memberikan keyakinan kepada pelaku pasar dan investor bahwa The Fed akan menjalankan kebijakan moneter yang ultra ekspansif. Para pembuat kebijakan mengatakan bahwa mereka tidak akan terburu-buru untuk membangun kerangka kerja dengan memberikan rincian yang lebih detail terkait dengan rencana tingkat suku bunga yang disebut-sebut sebagai pedoman masa depan. Namun yang menarik adalah Powell tidak mau mengomentari pasar saham, yang dimana saat ini sering dikatakan bahwa pasar saham mengalami bubble akibat kebijakan super longgar dari The Fed. Powell hanya mengatakan bahwa kaitan antara tingkat suku bunga rendah dan ketidakstabilan keuangan secara umum tidak selalu memiliki hubungan seperti yang dipikirkan banyak orang. Tingkat suku bunga rendah di seluruh dunia bukan berarti menyebabkan harga aset menjadi berlebihan seperti saham misalnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari weleh-weleh. Pergerakan nilai tukar rupiah yang tertekan dalam satu pekan ini dinilai terdampak dari kekhawatiran pelaku pasar terhadap skema kerja Bank Indonesia dan pemerintah ke depan, di mana adanya revisi undang-undang yang nantinya dapat menjadikan Bank Indonesia tidak independen lagi. Sebagaimana diketahui, defisit APBN harus diperlebar tahun ini, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang meningkat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati surat keputusan bersama atau SKB pertama, di mana Bank Indonesia dapat membeli surat berharga negara atau SBN langsung di pasar perdana, sesuai dengan mekanisme pasar. Kemudian pemerintah dan Bank Indonesia kembali menyepakati SKB kedua yang lebih dikenal dengan skema burden sharing. Berdasarkan skema ini, Bank Indonesia akan menanggung seluruh pembiayaan yang bersifat public goods dan menanggung sebagian bunga pembiayaan untuk non-public goods. Kami melihat ada peluang apabila SKB tetap berlanjut di tahun berikutnya akan menimbulkan dampak yang besar pada tekanan inflasi ke depannya. Sementara pada saat yang sama Bank Indonesia harus dihadapkan pada keputusan independennya dalam menaikkan suku bunga acuan. Selain itu, wacana pembentukan Dewan Moneter, kami menilai bahwa Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan akan memainkan peran utama dan instruksif dalam pengaturan kebijakan moneter. Pasalnya, pemerintah dapat mengirim lebih dari satu menteri ke pertemuan Komite Kebijakan Moneter Bank Indonesia dengan hak tidak hanya untuk berbicara, tetapi juga memberikan suara. Meski RUU Bank Indonesia masih belum final dan tidak semua perubahan yang diusulkan akan dimuat, namun sejauh ini telah menimbulkan kekhawatiran di pasar terkait dengan dampak RUU terhadap independensi Bank Indonesia dan stabilitas makroekonomi Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, daripada mengubah apa yang sudah ada dan baik adanya, lebih baik memfokuskan terhadap dengan kekuatan Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas. Memang benar bahwa Bank Indonesia membutuhkan perubahan untuk menjawab tantangan di masa depan. Namun sekarang menurut kami bukan saat yang tepat untuk mengubah hal tersebut di tengah masa pandemi. Meskipun Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa Bank Sentral akan tetap independen. Namun spekulasi yang timbul saat ini membuat pasar tidak nyaman dan mengalami koreksi yang cukup dalam. Bangsa ini membutuhkan hal-hal yang lebih penting daripada hanya sekedar membahas independensi Bank Indonesia yang kami lihat sudah baik adanya. Apakah ada kepentingan di tengah corona? Biar pemirsa yang menjawabnya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.220 hingga 5.336.
Namun sebagai catatan mungkin saja ada potensi rebound pada hari ini. Selama IHSG masih belum mengalami penurunan lebih dari 5.210, kami melihat masih ada potensi penguatan pada IHSG pekan ini. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari SMGR, kemudian yang kedua ada dari SMRA, dan yang ketiga ada dari RALS. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari RUIS atau PT Radian Utama, yang membidik pertumbuhan kinerja 10 hingga 15% hingga akhir 2020. Manajemen perusahaan tampaknya optimis terhadap pertumbuhan kinerja perusahaan di tahun ini di saat penurunan tajam harga minyak global serta pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak terhadap perusahaan jasa penunjang minyak dan gas atau migas. Akan tetapi perusahaan terus berusaha untuk menghadapi tantangan serta mempertahankan kinerja di tengah pandemi. Hal ini seiring dengan kontrak yang diperoleh perusahaan, di mana perusahaan telah mengklaim total kontrak on hand hingga per Juni 2020 sebesar 3,9 triliun rupiah yang diterima, di mana sebesar 53,8% diantaranya disumbang dari bisnis jasa pendukung operasi, sekitar 35,2% dikontribusi oleh bisnis jasa agensi dan pendukung offshore, dan 8,7% dari bisnis jasa inspeksi, serta 2,3% dari bisnis lain-lain. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 350 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari MYOH atau PT Samindo Resources Tbk yang membukukan pendapatan sebesar 97,46 juta US dollar pada semester 1 2020. Sepanjang semester 1 2020, perusahaan membukukan kenaikan laba bersih 6,47% atau menjadi 12,01 juta US dollar. Kenaikan laba bersih tersebut ditopang dengan pendapatan yang diterima perusahaan, di mana pendapatan pada semester 1 2020 berasal dari segmen jasa pemindahan tanah dan pengambilan batu bara sebesar 69,79 juta US dollar dan pendapatan jasa pengangkutan batu bara sebesar 26,61 juta US dollar serta jasa pengeboran, eksplorasi dan lainnya sebesar 1,05 juta US dollar. Selain itu juga perusahaan adanya penurunan biaya pokok sebesar 24,67%. Beban umum turun 16,63%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.